Tidak ada amalan yang dikerjakan oleh anak Adam selama yauman nahri, selama hari-hari nahar, yang lebih dicintai Allah kecuali menumpahkan darah. Itu maksudnya adalah berkurban. Apa maksud Nabi di sini? Ketika datangnya hari nahar, yaitu 4 hari, 10, 11, 12, 13, tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah kecuali berkurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaallah, mengingat bahawa dalam hitungan tidak sampai sebulan atau 2 minggu lebih, kita akan memasuki bulan Zulhijjah yang di dalamnya ada kemuliaan-kemuliaan yang diberikan Allah, dan salah satunya adalah berkurban. Maka yang selayaknya kita membahas masih tentang anjuran dan ancaman seputar salat Jumaat. Kita selangi dulu karena kita cuma punya waktu 2 pertemuan dengan hari ini. Karena Rabu yang terakhir, Rabu yang ketiga setelah ini, itu hari megang tanggal 28, dan kemungkinan saya pun mungkin tidak di tempat. Jadi kita mulai subuh hari ini untuk melihat dan membahas at-targhib fil udhiyah, anjuran untuk melakukan kurban. Sebelum itu perlu kita ketahui bahawa di bulan Zulhijjah itu bukan hanya kurban yang dianjurkan. Mulai dari 1 Zulhijjah itu kemuliaan ditingkatkan oleh Allah, dilebihkan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan syahrani la yanqusani, ada 2 bulan yang tidak berkurang pahalanya. Artinya 2 bulan ini hampir sama derajat pahalanya, sama-sama besar, sama-sama mulia di sisi Allah. Syahra Aidin, kedua-dua bulan ini ada hari raya di dalamnya, kata Rasulullah. Yang pertama yaitu Ramadan, dan yang kedua Zulhijjah. Jadi kedua bulan ini dua-duanya ada hari raya di dalamnya. Ramadan ada Idul Fitri, dan Zulhijjah ada Idul Adha. Jadi Nabi mengatakan kedua bulan ini sama besar kedudukannya di sisi Allah. Artinya sama-sama dipenuhi dengan kasih sayang Allah dan pahala.
Maka oleh karena itu kita perlu tahu dulu bahawa sebelum datangnya hari untuk berkurban itu sudah dimulai dari 1 Zulhijjah. Amal-amal saleh itu disuruh tingkatkan oleh Allah dan dikali lipatkan pahalanya melebihi bulan-bulan selain Zulhijjah dan Ramadan. Zulhijjah ini termasuk salah satu bulan haram. Ada 4 bulan haram yang 3 berdampingan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan yang 1 terpisah yaitu Rajab. 4 bulan ini disebut bulan haram karena Allah haramkan untuk melakukan peperangan di dalamnya. Ibnu Abbas berkata, siapapun yang melakukan amal saleh di dalamnya, maka Allah akan lipatkan amal salehnya melebihi ukuran biasa. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan, maksiat di dalam 4 bulan haram ini, maka dosanya dikali lipatkan lebih daripada normal biasanya. Jadi jemaah melakukan Allah, amal saleh itu mulai bergulir dari 1 Zulhijjah. Apa yang disuruh Nabi memperbanyak amal saleh, salah satunya adalah puasa Zulhijjah. Maka sunnah hukumnya puasa Zulhijjah selama 9 hari, mulai dari 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah, dan nanti di 9 Zulhijjah itu puncaknya puasa sunnah yang bernama Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah yasumu 9 Zulhijjah. Rasulullah itu puasa 9 hari di bulan Zulhijjah. Jadi dari 1 Zulhijjah sudah puasa sunnah Zulhijjah. Dan ini berhubungan dengan hadis ini, juga berhubungan dengan hadis-hadis keutamaan Zulhijjah, memperbanyak amal saleh dari 1 Zulhijjah. Nanti hari ke-9 berniatlah puasa Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shama yauma Arafah, barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, itu maksudnya hari ke-9, fakana lahu, lupa saya sambungannya ini Bapak, maka dia mendapatkan, itu maksudnya as-sanah qablah wa sanah ba'dah, maka ya Allah ampunkan dosa-dosanya sebelum, setahun sebelum, dan setahun sesudah. Jadi barang siapa yang puasa 1 hari di hari Arafah, diampunkan setahun sebelum dan setahun sesudah. Maksudnya 1 hari aja puasa di hari Arafah, dosa-dosanya berguguran selama 2 tahun. Itu maksudnya. Itu ditambah lagi dari hari 1 Zulhijjah. Dan insyaAllah kalau tidak ada perbezaan cara menghitung dan pandangan, kita masuk 1 Zulhijjah tanggal 20 ini Pak. Ini hari ini tanggal berapa? 13, 14. Berarti sekitar 6 hari lagi, dengan 6 hari lagi itu kita masuk 1 Zulhijjah. Bersiap-siaplah menyambut Zulhijjah dengan amal saleh. Jadi jemaah melakukan Allah, selain daripada puasa sunnah, disuruh perbanyak zikir, perbanyak sedekah. Kalau bisa begitu masuk Zulhijjah, itu sedekah dari hari pertama. Atur saja, hari pertama 100.000, hari kedua 100.000, sampai 9 hari. Itu selain daripada persiapan menuju puncak amal yang berupa harta di 10 Zulhijjah. Jadi setelah selesai 9 hari pertama bulan Zulhijjah, lalu kemudian kita masuk ke 10 Zulhijjah.
Nah 10, 11, 12, 13 itu disebut ayyamun nahar, hari nahar. Kenapa disebut hari nahar? Nahrun itu leher unta, tempat meletakkan kalung atau tali di leher unta disebut nahrun. Jadi disebut hari-hari nahar karena orang Arab dulu 4 hari itu akan menyembelih, tempatnya yaitu di leher unta yang biasanya tempat diletakkan tali atau kalung. Maka disebutlah dengan hari nahar. Jadi 10 Zulhijjah itu hari raya Idul Adha. 11, 12, 13 disebut hari tasyrik. Tadi keempat-empat hari itu disebut hari nahar, hari menyembelih. Nah, pemisahannya 10 Zulhijjah hari pertama menyembelih. 10, 11, 12, 13 itu disebut hari tasyrik. Kenapa disebut hari tasyrik? Itu berasal dari kata syarraqa, yusyarriqu tasyriq, artinya menjemur. Mengikuti kebiasaan orang-orang Arab dulu, bahawa setelah mereka menyembelih di hari pertama, lalu mereka menjemur-jemur daging hasil sembelihan itu untuk bisa disimpan lama. Jadi caranya dengan dijemur, karena dulu tidak ada kulkas, maka orang menjemurnya. Lalu mereka akan memakannya sedikit-sedikit, maka disebutlah hari tasyriq. Sekarang sudah ada kulkas, jadi jangan dianggap itu perbuatan sunnah hingga bapak ibu menjemur kambing di luar rumah selama 3 hari itu. Nah, 4 hari itu adalah hari menyembelih. Oleh karena itu kita bersambung lagi, sudah memuliakan 9 hari pertama, lalu kemudian kita melakukan salat Idul Adha, mendengarkan khutbah, lalu kita sambung dengan wanhar, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah, lalu kemudian sembelihlah. Makanya hari yang paling utama untuk menyembelih adalah hari pertama. Hari yang paling utama untuk menyembelih adalah hari pertama, karena Nabi juga melakukan itu. Setelah itu Allah pun mengisyaratkan fasalli li rabbika wanhar, salatlah engkau untuk Tuhanmu, kemudian sembelihlah. Dalam hadis yang lain Rasulullah pun mengatakan, awwalu ma nabda fi yaumina hadza, kami memulai hari di Idul Adha, an nusalli, kami salat, summa narji', lalu kemudian kami pulang ke rumah, fananhar, dan langsung kami melakukan penyembelihan. Jadi Nabi dan sahabat selalunya menyembelih setelah salat. Setelah salat itu hari yang paling afdal untuk menyembelih. Namun kita hari ini kadang-kadang susah melakukannya karena keadaan. Bisa jadi faktornya macam-macam. Selesai salat jam 9, itu kalau khatibnya sehat. Kalau khatib tidak sehat bisa selesai sampai jam 10. Kata khatib, 3 go, sekali-sekali saya diberi kesempatan bicara di masjid ini, megahambur untuk 2 jam, khutbah sampai 2 jam. Apakah wajib kita dengar khutbah hari raya? Tidak wajib, itu sunnah. Beda dengan khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat yang enggak dengar batal Jumaatnya, karena enggak mencukupi syarat sahnya Jumaat. Mendengar khutbah bahagian daripada itu. Khutbah hari raya enggak wajib, sunnah. Setelah salat Nabi naik ke atas mimbar, lalu Nabi mengatakan, siapa yang mau mendengar silahkan.
Yang mau pulang silahkan, kata Nabi. Itu kata Nabi. Seandainya ada khatib yang mengatakan itu, yang mau pulang silahkan, yang mau dengar silahkan. Saya yakin tu Pak, setengahnya pulang itu. Jadi enggak wajib, namun sunnah dapat pahala mendengarkan khutbah. Jadi kalau khutbah udah lama-lama sekali, boleh enggak kita langsung cabut Pak? Boleh. Ya, sudah sejam enggak selesai, matahari sudah meninggi, boleh cabut? Boleh. Ya, tidak berdosa dan tidak menggugurkan pahala salat hari raya. Nah, itu mungkin faktor pertama. Jadi pulang sudah jam 10. Mau melakukan penyembelihan, waktu sempit sekali, sudah menjelang zuhur. Ya, khawatir tidak selesai. Atau faktor yang lain, terlalu banyak sembelihan, kemudian dikhawatirkan tidak selesai di hari itu. Ya, macam-macam. Tapi kalau memang bisa, lakukanlah di hari raya pertama, mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya, kalau bisa. Kita kali ini kalau tidak ada perbezaan waktu, nanti kita akan lihat ru'yahnya di 1 Zulhijjah, maka tanggal 29 Juni itu jatuh hari raya, hari Kamis, besoknya Jumat. Bisa jadi hari Jumat tertunda lagi nanti Pak, karena ritual Jumat susah untuk melakukan di hari Jumat, nanti kapagat orang raya gelai. Ya, boleh, tapi tidak dapat pahala afdalnya hari itu saja, sedangkan kurbannya tidak masalah, karena semua hari itu memang hari nyembelih sampai hari tasyrik. Nah, kemudian bagi mereka yang menyembelih, Nabi memberikan kabar gembira. Ya, makanya kitab ini menyusun at-targhib wa tarhib, anjuran dan ancaman. Bagi mereka yang menyembelih, Nabi berikan kabar-kabar yang menyenangkan, janji-janji yang menyenangkan. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis ini banyak para ulama menyatakannya dhaif, lemah. Jadi kesimpulan awal, banyak ulama yang menyatakan hadis-hadis tentang fadilah kurban itu tidak ada yang bisa mencapai derajat sahih. Hadis-hadis tentang fadilah kurban tidak ada yang mencapai derajat sahih. Rata-rata dhaif. Namun kenapa kita baca, lalu kenapa dicantumkan dalam kitab-kitab? Dalam kitab-kitab fikih pun Pak, waktu bicara tentang kemuliaan berkurban dicantumkan juga. Nah, ini yang perlu dipelajari dan difahami. Hadis yang dhaif itu dalam timbangan para ulama tidak boleh dijadikan hujjah dalam fikih. Jadi dalam menguatkan hukum itu tidak boleh pakai hadis dhaif. Kalau bicaranya masalah fikih, itu masalah hukum syariat, apakah ini wajib, haram, maka menghindari dari hadis dhaif. Tapi hadis dhaif juga disepakati dibolehkan untuk digunakan, diamalkan atau dibahas pada perkara-perkara yang sifatnya fadilah amal atau fadail al-amal. Dibolehkan. Jadi hanya bicara masalah fadilah, keutamaan-keutamaan, maka hadis dhaif itu dibolehkan untuk dipakai. Jadi kita berhujjah dengan hadis dhaif pada fadilah pun boleh, tapi khusus pada fadilah. Jadi misalnya ada orang yang menyatakan hadis dhaif, barang siapa yang
melakukan ini, maka setiap debu dari tapak kakinya akan mengeluarkan 70,000 malaikat, lalu setiap dari satu malaikat akan bertasbih 70,000 kali. Seandainya itu dhaif, tapi dia bicaranya dalam kondisi memberi semangat untuk orang beramal, bukan bicara tentang hukum halal, haram, wajib, sunnah dan segala itu, dibolehkan. Sepakat para ulama membolehkan. Jadi kalau masih kategorinya lemah, masih boleh dalam fadilah amal. Hadis yang sudah tidak boleh dipakai pada fikih dan fadilah amal kalau kategorinya masuk kategori dhaif jiddan, lemah sekali, sangat lemah, dari matan lemah, dari sanadnya pun lemah sekali, atau langsung masuk kategori hadis maudhu', palsu, mungkar, batil. Itu kita harus menjelaskannya. Nyo hadis palsu. Makanya orang itu kalau ceramah, enggak boleh dia pakai hadis palsu untuk membuat masyarakat percaya pada sesuatu, maka dia telah berdusta di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis dhaif masih boleh selama untuk meningkatkan semangat beramal, itu fadilah amal. Tapi kalau bisa dia sebutkan ini dhaif. Tapi kalau hadis palsu, jangan coba-coba berdakwah dengan hadis palsu, karena Nabi pernah mengatakan, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong di atas namaku, dia bohong, dia bilang qala Rasulullah, padahal Rasulullah enggak pernah bilang itu. Lebih bohong lagi waktu dia mencantumkan nama Bukhari Muslim, ini hadis Bukhari, padahal hadis palsu. Apa kata Rasulullah? Bersiap-siaplah duduk atau ditempatkan di dalam neraka. Maka para penceramah kalau modelnya model begitu, yang penceramahnya dalam neraka. Sering itu. Kita itu kadang-kadang sering mendengar ceramah dengan hadis-hadis palsu. Masyarakat tertipu dengan hadis palsu. Di urung ceramah tapi yang penting nah hadis. Orang ceramah yang penting nah hadis. Entah apa-apa dihambung. Makanya banyak orang awam itu tidak menyadari bahawa mereka ditipu oleh para penceramah yang tidak berilmu. Gedanya panitia pita undang urang hana ilmu, yang sudah sering bicara dengan hadis palsu. Maka hindari masjid mengundang orang-orang yang sering bicara dengan hadis palsu, karena bisa menipu orang-orang awam, dan itu dosa besar. Itu penyakit orang-orang yang tidak peduli dengan keadaan itu. Nah, hadis yang kita bacakan ini sebahagian besar para ulama menyebutkan masuk dalam kategori dhaif, tapi maknanya benar. Jadi dhaif itu enggak mesti maknanya salah. Dhaif itu bisa ditinjau dari sanad, mata rantai hadis, an. Ada salah satu orang saja yang bodoh di antara an itu, atau kurang ingatannya, atau kurang kuat hafalannya, atau dikenal dalam keadaan suka berdusta, maka hadis itu turun. Walaupun makna hadis itu matannya benar, maka hadis itu langsung derajatnya turun gara-gara ada si fulan. Bukan bermakna seluruh kalimat dalam hadis itu salah. Gara-gara ada si fulan maka hadis itu turun derajatnya. Itu juga harus dipahami. Jadi orang mengira begini, kalau enggak pernah belajar hadis, orang mengira atuhanan hadis dhaif, dipikirnya isi-isinya salah. Isinya belum tentu salah. Cuma gara-gara ada si fulan, ditakutkan di mulut si fulan terseleweng kalimat itu. Nabi sampaikannya begini. Misal ada seorang menyampaikan, seperti sering saya berikan contoh, ular melingkar di pagar Pak Umar. Gara-gara ada si bodoh itu berubah menjadi Umar melingkar di pagar Pak Ular. Itu makanya berubah jadi dhaif gara-gara ada orang yang kurang kuat ingatannya. Itu contoh. Tapi bisa jadi maknanya tidak berubah. Makanya ini salah satu hadis, kita bacakan satu saja karena waktu kita. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
ma amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dam. Tidak ada amalan yang dikerjakan oleh anak Adam selama yauman nahri, selama hari-hari nahar, yang lebih dicintai Allah kecuali menumpahkan darah. Itu maksudnya adalah berkurban. Apa maksud Nabi di sini? Ketika datangnya hari nahar, iaitu 4 hari, 10, 11, 12, 13, tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah kecuali berkurban. Jadi tadi kita sudah puasa sunnah, kita sudah bersedekah banyak dari 1 sampai 9. Khusus 4 hari itu, Nabi ingin menegaskan amalan yang paling dicintai adalah kurban. Walaupun kita bersedekah melebihi jumlah harta yang seharga kurban, kita bersedekah di hari nahar itu, kita bagi-bagi hadiah hari raya Idul Adha 2 kali lipat kurban. Kita kasih angpau untuk saudara kita mencapai 5 juta, tapi enggak ada kurban. Maka perlu kita ketahui, lebih utama di sisi Allah yang berkurban dengan 2,5 juta daripada yang sedekah 5 juta di hari nahar, di 4 hari itu. Maka utamakanlah untuk berkurban. Makanya orang berilmu itu begitu tahu fadilah amal ini, dia akan mengutamakan kurban lebih dahulu. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, berusahalah untuk berkurban. Makruh hukumnya yang mampu tapi tidak berkurban. Wa yukrahu lil qadir 'alaiha wa yukrahu tarkuha lil qadir 'alaiha. Makruh hukumnya yang mampu tapi tidak berkurban. Dibenci Allah walaupun tidak sampai jatuh ke dosa. Nah, kemudian timbul pertanyaan lain. Siapa yang disebut mampu? Yang tidak disukai Allah, yang disebut mampu tidak berkorban itu siapa? Menurut jumhur ulama, hukum berkorban itu sunnah muakkad. Menurut mazhab Hanafi wajib. Hanya mazhab Hanafi yang mengatakan wajib. Tapi jumhur ulama mengatakan sunnah muakkad karena ada dalil-dalil yang menyatakan kesunahannya, tidak diwajibkan. Abu Bakar dan Umar pernah tidak berkorban 1 tahun untuk menunjukkan bahawa korban itu tidak wajib. Kalau wajib pasti mereka tidak akan meninggalkan korban. Dan kemudian bagi yang punya harta sangat kuat untuk disunnah-ainkan berkurban, sunnah ain. Jadi mazhab Syafi'i mengatakan setiap orang minimal seumur hidup sekali kurban, minimal seumur hidup sekali, itu minimal. Dan dalam setiap keluarga sunnah kifayah, setiap tahun ada yang berkurban dalam satu keluarga. Boleh istri, boleh suami, boleh anak-anak. Usahakan dalam setiap tahun satu kakak itu ada satu yang berkorban. Itu disebut dengan sunnah kifayah dalam mazhab Syafi'i. Jadi jangan sampai setiap tahun enggak ada satu pun dari satu kakak. Tidak ada satu pun dari satu kakak yang berkorban. Usahakan setiap tahun ada. Dan itu berdasarkan dalil hadis Nabi yang menyatakan, ya ayuhan nas ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Wahai manusia, kata Nabi, hendaknya dalam satu keluarga setiap tahun ada yang berkurban. Itu nasihat Nabi, setiap tahun dalam satu keluarga ada yang berkurban. Itu dalil yang dipegang oleh mazhab Syafi'i yang menyatakan setiap tahun satu keluarga itu ada yang kurban.
Jadi kalau bukan suami, isteri. Tapi kalau isteri bukan orang yang mencari nafkah, maka suami berjuanglah untuk kurban. Oh, suami enggak cukup wang, isteri nombok, tambahkan. Atau isteri yang PNS, suami tukang becak. Dulu yang daftarkan waktu daftar PNS ya suami ini, sampai istrinya lulus PNS. Udah lulus minta cerai, kurang ajar. Ya. Dulu yang ngantar-ngantar dia daftar PNS sana sini, itu suami yang tukang becak ni. Sudah lulus minta cerai. Ini dengan becak-becaknya dalam neraka. Apakah tukang becak ini? Ya, ini isteri ini penghuni neraka ini, yang model-model begitu. Ya. Jadi isteri yang punya wang enggak cukup, tambahlah. Suami tambah, tanya sama isteri berapa enggak cukup. Begitu juga isteri, tanya sama suami berapa enggak cukup. Isteri nanya, bang berapa enggak cukup? Harga kurban 2.600.000. Suami bilang, yang ada sama saya cuma 100.000. Ini kan enggak cukup, memang enggak ada wang itu namanya. Jadi bagaimana caranya? Ya, kurban salah satunya. Ya, salah satunya. Berdua patungan boleh, tapi waktu beli kambing, waktu niat kurban kambing enggak boleh berdua. Karena kambing hanya boleh untuk satu orang. Kalau mau bersyarikat pada sapi atau lembu, maksimal 7, bukan harus 7. Jadi salah faham orang hari ini mengira harus 7, sehingga begitu nama belum sampai 7, mereka mengatakan hanasah ni kurban kita enggak sampai 7, cari 2 orang lagi dia peduk ayunan 7 orang. Enggak. Jadi ada yang salah faham mengira harus 7. Wang suami dia mau kurban satu sapi sendiri. Ini orang kaya ni, Pak. Orang kaya baik saleh. Dia mau kurban satu sapi sendiri. Tapi karena ada pemahaman yang salah mengira harus 7. Akhirnya dicarinya 6 orang lagi, Pak. Taruhnya nama 6 orang lagi. Padahal dia sendiri pun sudah sah. Nah, ini salah faham. 7 itu maksimal. 1 berkurban satu sapi boleh, itu bahkan lebih baik. 2 boleh, 3 boleh, 6 boleh, 7 maksimal. 7,5 langsung tidak sah. Kalau pada kambing cuma boleh 1 orang. Maka patungan berdua suami isteri kurban kambing enggak boleh. Yang boleh patungan wang waktu diniatkan tetap harus pada satu orang. Itu prosedurnya. Allah buat prosedur untuk apa? Untuk melihat ketaatan kita. Bagi Allah kalau mau dihilangkan prosedur itu mudahlah, kata Allah, kau fikir taknya kau bubut aja. Boleh. Tapi Allah buat ini salat 4 rakaat, harus ada rukuk, harus ada sujud. Untuk apa? Padahal bagi Allah mengatakan salat aja engkau dengan tutup mata, boleh. Tapi Allah buat syariat untuk melihat kualitas ketaatan kita. Ya. Karena kita punya janji, yaitu surga. Jadi Allah melihat, mau masuk surga? Ikuti prosedurku. Kita kerja di satu perusahaan aja suka-suka, bos buat peraturan. Masuk jam 6.30, bukan jam 7.30, 6.30. Kita baru bangun tidur, cuci mata, langsung fingerprint. Itu perusahaan orang, suka-suka dia buat. Lalu dia bilang, keluar jam 8.30 malam. Suka-suka dia, enggak senang keluar. Uang dia, semua punya dia. Manusia aja bisa buat suka-suka dia. Apalagi Maha Pencipta. Maka jemaah melakukan Allah, kurban itu disuruh dalam setiap keluarga ada 1 kurban setiap tahun, sunnah kifayah. Makruh kalau punya uang, baik satu kakak atau pribadi, makruh meninggalkan kurban. Maka ukuran makruh diatur dalam 4 mazhab. Kalau mazhab Hanafi tadi wajib, ukurannya 200 dirham. Siapa yang sudah punya uang 200 dirham wajib kurban. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama Maliki, Syafi'i, Hambali menyatakan yang disebut dengan mampu dalam berkorban, mereka yang telah memiliki yamliku samanaha, mereka yang telah memiliki uang untuk membeli seekor kurban. Ada uang 2.600.000, ada.
zaidan an hajatihi wa hajatin man ya'uluhu, dan masih punya sisa harta untuk menanggung nafkah dia dan keluarganya untuk bisa hidup di hari Idul Adha wa ayyamut tasyrik, dan hari tasyrik. Begitu ditegaskan dalam mazhab Syafi'i. Masih ada sisa setelah beli kambing, setelah persiapkan untuk kambing 2.600.000, masih ada sisa, bisa hidup sampai hari tasyrik terakhir. Jadi bukan bisa hidup tahun itu dan bukan bisa hidup bulan itu, tapi bisa hidup sampai hari tasyrik terakhir. Nah, misal kita di ATM ada 4 juta Pak, untuk kambing 2.600.000, berarti sisa berapa? 1.700.000. Mana ada 1.400.000 lah Pak. Bapak jangan angguk-angguk saja. Nanti sisa 1.400.000. 1.400.000 masih bisa hidup sampai hari tasyrik terakhir, Raya Keput. Kalau masih bisa hidup, maka dia sudah kategori mampu. Maksud bisa hidup, ya kebutuhannya primer. Tapi kalau rencana beli kursi Jepara, itu nggak akan korban sampai 20 tahun ya Pak. Jadi primer. Nah itu ukuran mampu. Bayangkan, berarti kalau begitu ukurannya, hampir semua kita disebut mampu Pak, kecuali yang miskin sekali. Sekarang rata-rata orang punya uang. Oh nggak ada suami, ibu-ibu punya emas berapa manyam ibu simpan? 20 manyam. 1 manyam jual, itu sudah dapat 1 kambing. Cuma nggak mau jual, sukanya tunggu pencuri. Jangan simpan banyak-banyak emas di lemari ibu, nanti Allah hadirkan pencuri, habis mandum ban 20 manyam habis. Kalau enggak dihadirkan pencuri, ibu mati, suami ambil, kahwin lagi, itu lebih sakit daripada pencuri. Maka sebelum itu terjadi, segera kurban. Jual 1 manyam, kurbankan. Begitu kata Imam Mazhab. Bahkan Imam Malik dan Imam Hanbali mencatat, walau istata'a ayastadin istadan. Kalau mereka mampu berhutang lebih dahulu, sunnah berhutang lebih dahulu. Syaratnya mampu bayar. Padahal berhutang itu enggak baik. Tapi dalam urusan kurban malah disuruh berhutang. Kita PNS, keluar gaji tanggal 1, sedangkan hari raya tanggal 29. Enggak ada uang masuk. Tapi kita yakin ini masuk 7 juta nanti tanggal 1. Disuruh berhutang dulu. Suruh hutang, lebih penyampaian saya, dona kurbun, tanggal 1 saya bayar, begitu keluar gaji saya bayar. Apalagi ini menjelang 2024 Pak, banyak gaji keluar, gaji 13, gaji 14, macam-macam bisa keluar. Karena orang semuanya kampanye bahwa inilah yang terbaik, ini, di ujungnya semua ingin membuat imej terbaik. Maka kurban, jangan sampai tidak kurban. Makanya Nabi mengatakan tidak ada amalan yang lebih hebat di hari nahar kecuali mereka yang berkurban. Oleh karena itu Bapak Ibu, tidak layak kalau satu kampung ada sekitar 200 kakak. Waktu kita hitung yang kurban 30 kakak, 20 kakak. Padahal banyak tu yang tinggal. Banyak yang tinggal, tapi enggak ada kurbannya. Tapi kalau untuk ban mobil cukup cepat Pak. Untuk ganti HP, oh cukup cepat. Gorden hari raya Idul Adha itu diganti setiap kali hari raya Pak. Idul Fitri baru ganti. Idul Adha ganti lagi tu gorden. Ganti lagi gorden. Harga gorden itu sampai 2,5 juta, sanggup satu rumah, sanggup Pak. Kuih itu ganti lagi. Padahal masih ada kuih Idul Fitri. Mau pakai aja kuih Idul Fitri, enggak usah ganti lagi yang lain. Oh basi bacuk, kakak basi je. Jadi Masya Allah, orang enggak kurban untuk dunianya, dia lakukan apapun. Begitu hari ini orang tidak lagi merindukan surga. Pegah doa tapi hawa surga, tapi tidak ada rencana diberi kesempatan oleh Allah, dia enggak ambil. Baik, saya lengkapkan 2 menit selesai hadis ini. Lalu Nabi mengatakan wa innahu la ta'ti yaumal qiyamah fi farshihi bi quruniha wa ash'ariha wa atlafiha. Semua binatang kurbanmu datang kembali di hari kiamat lengkap dengan bulu-bulunya, kuku-kukunya. Lengkap semuanya, daging, lemak, tulang yang dulu kita sudah tek-tek kita pecahkan kembali sempurna datang di hari kiamat, kata Nabi. Untuk apa? Bersaksi untukmu. Bersaksi membelamu di hari kiamat. Itu kata Nabi SAW. Makanya salah satu daripada pembelaan di hari kiamat adalah amal saleh yang bernama kurban.
Wa inna ad-dam la yaqa' min Allah bimakanin qabla yaqa' min al-ardi. Dan darah yang engkau sembelih dari binatang kurbanmu lebih dahulu mencapai Allah daripada jatuh ke tanah. Kan luar biasa, Pak. Kita sembelih, sunnahnya kan sembelih penyembelih menghadap kiblat. Kambing jatuhkan ke rusuk kiri, itu sunnahnya. Kasih tahu Pak sama penyembelih, waktu menyembelih, penyembelih disunnahkan menghadap ke kiblat. Jadi kalau menyembelihnya, para penyembelih kadang-kadang nggak tahu. Karena orang sembelih kadang-kadang nggak ikut pengajian. Jangankan ikut pengajian, mungkin semayang bihana. Suruh menghadap kiblat. Lalu binatang kurban sunnahnya jatuhkan ke rusuk kiri, ada jambihil aisar, seperti dilakukan oleh Nabi. Itu leher kan otomatis sudah nempel di tanah, Pak. Jaraknya cuma segini antara tanah dengan leher. Begitu kita sembelih, darah itu muncrat 0, sekian detik seharusnya jatuh di tanah. Apa kata Nabi? Sebelum darah itu mencapai tanah, pahala kurbanmu itu sudah mencapai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hebatnya orang kurban. Pahala salat kita, Pak, itu nggak bisa langsung diseleksi oleh Allah. Khusyuk tidak, cukup rukun, cukup syarat, ada baca Al-Fatihah dengan baik, segala macam, baru diterima. Pahala haji begitu, pahala puasa, pahala kurban, ya, langsung. Selama dia menggunakan semua yang ditentukan oleh Allah, tidak ada pembatal-pembatal kurban, ya, itu semuanya diterima Allah langsung. Itu hebatnya orang yang berkurban, ya. Dan jangan gunakan harta haram, karena itu salah satu yang membuat Allah menolak semua kebaikan, ya. Jadi kurban itu kalau digunakan harta haram tidak diterima. Kalau digunakan bukan harta sendiri, maka dia tidak pulang, tidak kembali kepada diri sendiri. Makanya para pejabat yang suka kurban dengan uang kantor, itu yang masuk surga kantor, bukan para pejabatnya. Nanti kita diumumkan di masjid, ya, dari kantor dinas fulan 2 ekor sapi. Waktu kita teliti, uang kantor, uang kantor, Pak, uang sosial di kantor, bukan uang para pegawai, bukan uang kepala dinas. Itu yang masuk surga siapa? Kantornya. Orangnya, oh belum tentu, Pak, belum tentu. Nah, jadi begitulah janji Nabi yang pertama. InsyaAllah kita sambung di pertemuan yang akan datang.